Hai, selamat berjumpa lagi dengan kami di sini dalam acara podcast Enjoy JKN. Nah, kali ini kita akan membicarakan terkait screening riwayat kesehatan dengan pembicara kita yaitu Kak Indri Solo. Kita berikan tepuk tangan buat Kak Indri Solo. Iya, terima kasih Kak atas kedatangannya pada acara Enjoy JKN Podcast hari ini. Yang mana hari ini kita akan membicarakan terkait screening riwayat kesehatan. Mungkin sudah banyak yang tahu terkait screening riwayat kesehatan, tapi belum banyak Kak yang tergerak untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Nah, kali ini mungkin kita mau berbagi cerita terkait screening riwayat kesehatan. Kenapa penting sekali bagi masyarakat itu untuk melakukan screening riwayat kesehatan. Tapi sebelum penjelasan itu, kita Kak Indri mungkin bisa cerita lagi nih, perkenalkan diri. Mungkin ada dari Sobat JKN yang belum kenal Kak Indri. Kak Indri bisa perkenalan diri dulu. Oke, makasih. Hai, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sartika Indriani Salo. Saya staf promotif preventif di kantor cabang Maumere. Jadi tadi Mbak Indri tanya ya terkait screening apa pentingnya. Jadi kalau untuk pentingnya screening riwayat kesehatan atau screening kesehatan pada peserta JKN, ini merupakan suatu upaya pencegahan atau promotif preventif secara mandiri atau perorangan yang bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit atau resiko penyakit kronis yang diderita oleh seorang peserta. Jadi sebelum kita tahu, kita bisa merefleksi kembali, kita bisa melihat kembali selama ini pola makan kita itu seperti apa, pola hidup, lingkungan kita itu ada di lingkungan yang asap rokok atau tidak. Dan di screening riwayat kesehatan ini mengacu pada Permenkes 3 tahun 2023, di mana screening kesehatan untuk 13 resiko penyakit kronis. Oh iya Kak. Jadi di sini setiap peserta JKN itu diwajibkan Kak ya untuk? Iya, wajib. Ini wajib untuk perorangan. Jadi peserta JKN sebelum mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, jadi baik sehat ataupun sakit, itu wajib melakukan screening 1 tahun sekali. Oh siap Kak. Jadi sebenarnya gini Kak, banyak masyarakat peserta JKN, sobat JKN yang mungkin kalau pas sakit kan datang ke paskes nih, otomatis kan bisa nih, udah screening belum? Jadi kan ini. Nah kalau untuk orang-orang yang lagi sehat nih, yang tidak datang ke fasilitas kesehatan, terus untuk mengajak screening, maksudnya, ayo dong screening riwayat kesehatan, apa nih Kak ceritanya yang bisa diambil, dipetik manfaatnya atau pentingnya untuk yang sehat nih, yang lagi sehat nih gitu. Baik. Kalau untuk yang lagi sehat nih kan peserta itu biasanya gini mikirnya, oh sakit dulu nih baru ngecek. Terus mereka bertanya, kok JKN itu hanya untuk orang yang sakit saja ya Ibu? Kalau misalnya orang sehat gimana? Dia manfaatnya apa? Nah, di dalam pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dimulai dari FKTP itu dari puskesmas, dokter keluarga, dokter gigi, dan klinik atau klinik Pratama, itu memang ada namanya kunjungan sehat dan kunjungan sakit. Jadi itu untuk mendeteksi atau sebagai warning nih, kita yang sehat pun harus warning, saya sehat-sehat aja nih, pola hidup saya apa sudah benar, karena ada beberapa risiko penyakit kronis yang tidak langsung kelihatan. Tapi dia mulai dari resiko, dari hal yang hampir tidak terdeteksi, tapi mulai dari pola hidup, dari gaya hidup, itu sudah menjadi satu resiko yang mana nanti akan terlihatnya itu pada saat beberapa tahun lagi. Nah, jadi kita harus mewarning dari sekarang. Makanya setiap tahun itu kita bisa melakukan screening itu 1 tahun sekali, dan dimulai dari usia 15 tahun ke atas. Oke.
Jadi ini kita mengajak masyarakat atau sobat JKN yang belum melakukan screening riwayat kesehatan untuk melakukan screening riwayat kesehatan, walaupun mereka bilang buat apa saya lakukan screening, saya nggak sakit kok, saya sehat-sehat saja. Tapi justru itu langkah awal, upaya pertama untuk mendeteksi secara mandiri. Nah, tuh jadi sobat JKN yang saat ini mungkin yang belum merasa penting untuk melakukan screening riwayat kesehatan, itu wajib sekali hukumnya. Nah, Kak, ini kan mungkin banyak yang mungkin sudah pernah dengar tentang screening tapi belum aware ya, Kak. Saya pernah dengar tuh, pernah diajak terkait screening. Nah, ketika sekarang saya dengar lagi terkait screening, kira-kira saya bisa akses screening riwayat kesehatan tuh lewat mana sih? Gitu. Jadi Sobat JKN, kalau kita screening kesehatan di JKN itu dimulai yang pertama namanya screening riwayat kesehatan. Jadi screening riwayat kesehatan bisa diakses pada website screening BPJS Kesehatan atau bisa juga melalui Pandawa ke 08 WA pelayanan administratif peserta JKN melalui WA ke 08118 165 165. Nanti kita chat saja selamat pagi atau selamat siang, ada pilihan administrasi, informasi dan pengaduan. Kita pilihnya yang informasi. Nanti di informasi akan keluar lagi menu. Menunya itu di situ ada screening, ada cek status kepesertaan. Jadi nanti pilihnya screening kesehatan. Atau bisa juga melalui aplikasi mobile JKN di fitur screening kesehatan. Di fitur screening kesehatan. Ya, di dalam aplikasi mobile JKN-nya. Terus selain itu yang terakhir bisa diakses ketika kalau pesertanya sakit. Misalnya datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, sebelum melakukan pendaftaran itu akan muncul warning. Peserta ini belum di-screening. Maka petugas di FKTP akan men-screening pasien tersebut. Tapi sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri. Nah, jadi penting sekali ya Kak untuk Sobat JKN untuk melakukan screening. Screening riwayat kesehatan itu yang pertama kali. Yang pertama kali Kak, setiap tahun ya Kak, satu kali setahun. Sekali setahun. Jadi ayo kita sebenarnya di sini selain mengedukasi, mengajak masyarakat yang belum melakukan screening riwayat kesehatan untuk melakukan riwayat screening kesehatan. Sebenarnya Kak, orang-orang bilang, tapi saya tuh nggak ada waktu. Susah nggak sih Kak untuk isi screening riwayat kesehatan ini? Kalau screening riwayat kesehatan sejak 14 Desember 2024 itu sudah lebih dipermudah, tapi dia bisa merangkum 13 penyakit tadi. Jadi pertanyaannya itu dan pengisiannya sekarang lebih gampang, hanya NIK dengan tanggal lahir untuk identitas awal. Nah, nanti selanjutnya masuk itu sudah otomatis. Kita bisa lihat juga di situ. Selanjutnya kita bisa lihat status kepesertaan peserta ini aktif atau tidak. Itu ada di dalam screening. Jadi kalau misal pesertanya tidak aktif, ya berarti peserta harus melakukan perubahan data dulu, diaktifkan dulu, baru bisa melanjutkan pelayanan. Terutama mulai lagi dari screening. Nah, kalau misalnya sudah aktif, maka silakan hanya mengisi berat badan dan tinggi badan. Berarti dari tadi pertama isi NIK atau nomor kartu, terus tanggal lahir, habis itu nanti berat badan dan tinggi badan. Iya. Terus sebenarnya mudah ya Kak ya? Mudah. Terus ada pertanyaannya juga sekarang sudah lebih simpel. Nah, nanti ketika kita masukkan berat badan dan tinggi badan, dia langsung muncul interpretasi terkait indeks massa tubuh. Kita gemuk atau kita kurus atau kita normal. Berarti kesesuaian badan kita ini sesuai apa tidak? Ya, sudah langsung di warning di dalam pengisian screening tersebut. Dan pengisian screeningnya juga untuk 13 penyakit itu tidak semuanya langsung diisi. Jadi dia menurut jenis kelamin. Berarti ada juga pengisian yang sesuai jenis kelamin. Kalau perempuan sama laki-laki beda. Ada perbedaan saat screening ya? Ya, jadi yang hipertensi, untuk yang resiko hipertensi, ischemic heart disease, terus untuk
stroke itu ada pada umumnya, diabetes juga ada. Yang tidak ada itu berdasarkan jenis kelamin itu screening kanker payudara sama screening kanker serviks. Oh, berarti itu dia menyesuaikan. Kalau dia jenis kelamin laki-laki tidak akan muncul pertanyaan itu. Oke. Nah, untuk yang screening kanker paru dan untuk screening kanker kolorektal atau usus, itu dia hanya muncul untuk peserta yang usia di atas 45 tahun. Oh, iya Kak, iya. Itu akan muncul. Tapi kalau usianya di bawah 45 dia tidak akan muncul. Oh, iya. Tapi Kak, sebenarnya kan yang penting untuk pengisiannya ini, kadang kan teman bilang, aduh saya nggak ada waktu nih, durasi isinya tuh berapa lama? Sekitar 2 menit sampai 3 menit saja. Sudah lebih dipersingkat kok. Tapi sebenarnya sobat JKN hanya butuh waktu 2 menit sampai 3 menit saja. Betul. Ya Kak ya? Jadi nggak perlu bilang, aduh saya nggak ada waktu nih, nanti panjang-panjang. Sangat singkat sekarang. Oh, sangat singkat. Sangat singkat.